Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Kita sebuah umat Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Berbicara tentang mukjizat di era modern seperti sekarang ini, itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Mungkinkah mukjizat bisa bekerja secara maksimal di era modern yang sudah sangat dibesarkan oleh inovasi teknologi yang sangat canggih? Apalagi sekarang dunia kita diperlengkapi dengan salah satu kemampuan intelijen yang namanya AI, Artificial Intelligence. Semua persoalan bisa dijawab dalam hitungan seconds atau detik, yang membuat orang tidak ragu-ragu lagi untuk mengkultuskan kemampuan inovasi teknologi semacam ini. Celakanya, ketika orientasi manusia atau kiblat manusia sudah terarah kepada kemampuan inovasi yang sedemikian hebat ini, orang mulai melupakan sumber utama atau penyebab utama datangnya inovasi itu. Banyak orang mulai mempertanyakan, banyak orang mulai meragukan kedudukan Allah sebagai pencipta alam semesta, sumber dari segala sesuatu dengan kemampuan inovasi teknologi pemikiran manusia. Disinilah letaknya. Problematika semacam ini yang membuat keberimanan dari manusia, dari diri individu manusia modern ini menjadi begitu merosot. Puji Tuhan, di wilayah kita ini jumlah umat dengan imannya masih sangat luar biasa. Kita tidak memperhitungkan secara kuantitatif jumlah umat, karena ukuran iman tidak diukur dari besarnya jumlah umat. Tetapi juga tidak berarti bahwa jumlah umat yang besar akan juga menurun imannya. Tidak. Kita percaya iman umat masih sangat kuat kepada Tuhan, meskipun paradigma hidup begitu sangat dasar. Kita semua yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar ketika orang berdoa, doa-doanya terlalu terkesan lama untuk dijawab oleh Tuhan. Atau ketika dia berada dalam suatu kondisi kritis, dia berdoa dengan penuh keyakinannya, tetapi doanya belum terjawab. Penyakit yang dialami oleh diri dan keluarganya, benturan ekonomi yang dialaminya, harapan-harapan ke depan tentang masa depannya yang belum terjawab. Sekali lagi, ini juga menimbulkan hanya ada dua konsekuensi bagi diri orang yang sedang berdoa itu. Pertama, jika doanya terjawab dengan cepat, dia makin menjadi kuat imannya. Tetapi sebaliknya, jika doanya itu belum terjawab dalam satu periode waktu yang dituntut, besar kemungkinan imannya itu tergoncang. Bahkan mungkin pernah kita dengar atau dari lidah kita sendiri mulai mempertanyakan Tuhan. Doa saya tidak dijawab. Tuhan tidak mendengar saya. Apakah karena saya dosa seperti ini Tuhan tidak mendengarkan saya? Mengapa doa orang lain begitu cepat terdengar dan doa saya begitu lambat untuk didengar? Ini persoalan eksistensial, spiritual kita manusia. Yang juga mungkin bukan hanya saudara-saudara saya umat, kami para imam pun juga demikian. Tetapi perlu kita catat, hari ini Tuhan membuktikan kasih kemurahan-Nya.
Hubungan cinta Tuhan itu sama seperti hubungan cinta yang kita dengar tadi. Dalam sebuah bahasa kasih, Allah mempersonifikasikan dirinya sebagai seorang suami kepada istrinya. Terlepas dari konteks, ada juga dalam realitanya suami-suami yang tidak baik juga terhadap istrinya. Kita tidak masuk dalam ruang itu persoalan individualisme manusianya. Tetapi yang mau kita catat di sini bahwa Allah sungguh menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa, suami yang baik bagi istrinya. Kalau Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa, sebagai suami yang baik bagi istrinya, bagi anak-anaknya, mengapa saya harus takut berhadapan dengan hidup? Mengapa saya harus goncang? Mengapa saya harus ragu-ragu berhadapan dengan Allah yang murah hati seperti itu? Hanya karena Dia tidak dilihat. Hanya karena doa-doa kita belum terjawab secara cepat. Benturan antara kepentingan saya dengan kehendak Allah yang kudus itu menjadi persoalan berat. Celakanya, benturan kepentingan saya lebih kuat dari keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga doa itu terjadi, Bapa kami itu kita ubah doa Yesus itu. Redaksinya kita ubah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Bukan jadilah kehendakmu, jadilah kehendakku. Kita garis bawahi ini. Kita bukan membiarkan seperti Kristus dulu, biarkan piala ini berlalu daripadaku, dan kehendakmu itu yang terjadi. Manusia modern mengubah hal ini. Jadi kalau ini yang terjadi, jangan pernah kita menuntut Tuhan. Karena mukjizat terjadi sampai kapanpun. Kita jangan terperangkap dalam konsep-konsep intelektualitas manusia yang bergerak jauh, lalu seolah-olah intelektualitas pribadi manusia itu berdiri jauh dari campur tangan Tuhan. Salah. Kita jangan masuk dalam perangkap agnotisme, satu aliran yang sesat, yang menolak segala sesuatu itu sebagai bagian dari campur tangan Tuhan, dan mengatakan manusia itu adalah Tuhan atas dirinya. Ini salah. Sebab kita dengar tadi dalam bacaan kedua, karunia Tuhan itu bekerja sampai akhir dunia dalam diri setiap individu. Ada yang pandai berkata-kata, dunia kedokteran setiap saat selalu ada inovasi baru, penemuan obat-obat yang baru. Inovasi teknologi yang bergerak terus-menerus. Dan berbagai macam hal yang terus-menerus berkembang. Ini tidak boleh dilihat secara terpisah tanpa campur tangan Tuhan. Kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Perubahan air menjadi anggur, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, kita masih disuguhkan dengan mukjizat pertama dalam seluruh proyek misioner Tuhan Yesus sebagai Allah yang tinggal bersama manusia. Justru terjadi pada peristiwa pernikahan. Mukjizat pertama ini terjadi pada peristiwa pernikahan. Kekurangan anggur adalah persoalan ekonomi. Pernikahan adalah persoalan keluarga. Relevansinya atau hubungannya di titik ini sampai dengan konsep modern sekarang ini, situasi konteks kita masih sangat kuat. Perkawinan suami istri itu kita ini. Saya sendiri lahir dari sebuah keluarga. Dan dalam berjalan bersama, berdinamika di dalam keluarga, ada begitu banyak hal, gelombang fluktuasi keluarga itu. Kadang-kadang ada di atas
seturut gelombang laut. Kadang dia berada di bawah dan menakutkan sekali. Waktu dia berada di puncak gelombang yang aman, semua tertawa. Keluarga-keluarga tersenyum, bergembira memuji Tuhan. Ketika bahtera rumah tangga kita mulai menjorok turun mengikuti gelombang fluktuasi ke bawah, semua mulai menangis, kehilangan kepercayaan satu sama lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak-anak pun demikian, dan apalagi kepada Tuhan. Ini gelombang hidup yang salah satunya adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendewasakan iman. Kalau kita mau kenal Tuhan, jangan bersandar pada mukjizat. Iman yang bersandar pada mukjizat itu celaka berat itu. Kita hanya percaya pada kekuatan mukjizat, bukan pada Yesus sebagai sumber dari mukjizat itu. Berbahaya iman jenis macam ini. Lihatlah ketika Thomas, para murid lain begitu percaya bahwa kami telah melihat Yesus yang bangkit. Tetapi dia tidak percaya. Saya hanya bisa percaya kepada dia. Hanya bisa dimungkinkan kalau saya bisa mencucukkan tangan saya di kedua telapak tangannya, di lambungnya, baru saya percaya. Kita tidak persalahkan Thomas dalam hal ini, karena dia menuntut pembuktian material atas kebenaran itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jelas, berbahagialah orang yang tidak pernah melihat, namun percaya. Disinilah iman kita. Disinilah letak mukjizat itu. Kita percaya kepada dia, bukan karena kita menuntut supaya kita melihat dia. Kita percaya bahwa Tuhan seperti seorang bapa, suami yang baik bagi istri, bapak yang baik bagi anak-anak. Demikian juga seperti ibu yang baik bagi anak-anak, istri yang setia bagi suami. Kita juga harus berani meyakinkan bahwa Allah itu juga seperti seorang istri dan ibu. Karena kitab suci ini produksi dari kaum patriarkat laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki saja Allah itu. Dia juga seperti seorang ibu yang baik. Allah yang Maha Rahim. Rahim itu hanya dimiliki oleh seorang perempuan, bukan laki-laki. Jadi kita percaya sekali bahwa dalam konteks modern seperti ini, mukjizat tetap eksis, mukjizat tetap produktif. Hanya yang paling penting bagi kita, ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup, jangan pernah kita pertaruhkan iman kita pada hanya aspek mukjizat. Percaya secara total kepada Tuhan dalam sukacita hidup, kegembiraan hidup, dalam air mata, ketakutan dan kecemasan. Seluruh proses dinamika hidup ini secara utuh kita serahkan kepada Tuhan. Iman yang seperti ini akan membuat kita terus bersukacita sampai Tuhan memanggil kita kembali. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.